Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Siti Masrifah SPDI. Saya mengajar di MIS Al-Ma'arif 02 Menampu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Bat 1 tahun 2025 di Universitas Sunan Ampel, Surabaya dengan nomor induk 0622082494. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, materi membedakan identitas diri dalam keberagaman menggunakan model PBL kelas 2 di MIS Al-Ma'arif 02 Menampu. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita membaca doa bersama-sama. Ketuanya Mas Restu dipimpin berdoanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Dulu kala jaya, puja bangsa Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, tempat berakhir mula sampai akhir menutup mata. Selanjutnya Bu Guru absen terlebih dahulu. Zahra hadir. Dita, Restu, Reza, Aldi, Siva, Zahra B, Fatin Aisyah, Kaira, ada ya, Sisil, Uut, Matus, Yuldan, Syahrul. Iya ya. Ayo sekarang kasih tepuk tangan biar tambah semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sekarang Bu Guru akan
bertanya tentang materi yang minggu lalu. Masih ingatkah tentang apa kemarin? Identitas diri. Iya, ya. Apa saja jenis identitas diri itu? Ayo, kemarin ada dua yang kemarin itu. Identitas apa? Oh ya, ada dua, identitas diri dan identitas sosial ya. Identitas diri apa saja? Apa? Warna kulit. Terus apa lagi? Wujud, tinggi badan. Apa lagi? Oh iya, pinter. Terus bagaimana caranya menyikapi perbedaan agama yang ada di dalam lingkungan sekolah? Oh, rukun. Pinter. Apa lagi? Oh, menghargai. Iya, pinter. Terus bagaimana identitas masyarakat di Indonesia? Beragam. Apa lagi? Berbeda-beda. Lagi, oh ya, bermacam-macam sama dengan berbeda-beda. Pinter ya. Jangan takut kalau ditanya. Gitu ya. Nggak ada yang salah anak-anak ya. Terus meliputi apa saja kah ciri fisik tadi? Wajahnya atau mukanya? Kulit. Oh iya, terus apa nih? Oh, rambutnya. Iya, masih ingat berarti anak-anak pintar semua ya. Tujuan kita pada hari ini ya, pelajaran pagi hari ini ya, tujuannya itu adalah anak-anak dapat menjelaskan identitas diri dan temannya. Dan juga dapat menemukan persamaan dan perbedaan identitas diri dan temannya. Perhatikanlah gambar di papan. Ada gambarnya apa itu? Anak laki-laki sama perempuan. Yang perempuan bernama Mega dan laki-laki bernama Tino. Terus dari gambar tersebut, di sini anak-anak sudah bisakah menyimpulkan atau perbedaan dan persamaannya? Mega berambut panjang dan Pino berambut pendek. Ketika pergi sekolah, Mega memakai rok dan Pino memakai celana pendek sampai lutut. Iya ya. Jadi di sini perbedaannya apa? Kalau perempuan rambutnya panjang, kalau sekolah pakai rok. Kalau laki-laki rambutnya pendek. Kalau sekolah pakai celana pendek sampai lutut. Jadi di situ perbedaannya sudah tahu ya. Itu perbedaan teman, perbedaan dirinya sendiri juga harus tahu. Jadi perbedaan identitas diri itu dari laki-laki, perempuan, dari warna kulit dan rambutnya, ya, tinggi badannya itu juga berbeda. Persamaannya kita sama-sama orang Indonesia. Karena Indonesia itu penuh dengan keberagaman, maka dari itu kita harus saling menghargai. Contohnya menghargai dalam segi apa? Di sini dalam segi keyakinan. Dalam segi apa? Keyakinan. Ini seperti apa? Negara kita itu memiliki 6 agama resmi yang diakui. Apa masih ingat agama apa saja yang diakui di Indonesia? Ada 6. Islam, pintar, apa lagi? Kristen, Katolik, apa lagi? Hindu, terus Buddha, Konghucu, pinter, masih ingat yang materi yang lalu ya. Iya, jadi agama yang resmi diakui di Indonesia itu ada 6. Sama halnya dengan kita yang berada di ruangan kelas ini, kita juga berbeda-beda. Warna kulitnya kita berbeda. Iya, rambutnya juga berbeda bentuknya. Ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang ikal, kan gitu ya. Iya. Terus kalau kita kan kita orang Muslim, orang Islam. Jadi kalau laki-laki itu pakai songkok, kalau perempuan pakai jilbab, seperti itu. Juga ada perbedaannya. Setiap agama itu memiliki tempat ibadah yang berbeda dan hari rayanya juga yang berbeda. Cara beribadahnya pun juga berbeda. Ya,
Lihat coba di materinya anak-anak itu. Udah kan? Berbeda-beda kan ya? Iya. Terus sekarang coba lihat yang nah itu ya. Itu yang pertama itu tempat ibadahnya orang apa itu? Iya, agama ya. Itu adalah agama Islam beribadah di masjid. Kitab sucinya Al-Quran. Hari rayanya Idul Adha sama Idul Fitri. Pinter. Terus yang kedua, umat beragama Kristen. Tempat ibadahnya di gereja. Kitab sucinya Injil. Hari rayanya Natal sama Paskah. Tadi umat Islam hari rayanya juga dua. Hari raya Idul Adha sama Idul Fitri. Sekarang kalau orang Kristen Natal sama Paskah, ya. Terus sekarang umat Katolik beribadahnya di mana? Tempatnya apa namanya? Tempat ibadahnya umat Katolik gereja. Sama dengan apa? Kristen, ya. Itu ada persamaannya ya. Jadi umat Kristen sama umat Katolik itu tempat ibadahnya sama, yaitu di gereja. Kalau orang Muslim tadi, yang Islam di mana? Masjid. Pinter. Terus orang Katolik tadi punya kitab, yang kitabnya dinamakan apa? Alkitab. Hari rayanya Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus. Iya. Terus selanjutnya agama yang keempat, Hindu. Tempat ibadahnya sama enggak? Bentuknya rumah ibadahnya sama enggak? Ya enggak sama ya. Jadi anak-anak harus bisa membedakan. Terus umat Hindu itu beribadahnya apa namanya? Tempatnya Pura. Kitab sucinya apa namanya? Weda. Hari rayanya adalah Nyepi sama Galungan. Jadi umat Hindu itu juga mempunyai hari raya dua kali ya. Yang namanya Nyepi sama Galungan. Itu kebanyakan di Bali ya. Nyepi gitu, hari raya Nyepi itu di Bali banyak. Terus yang kelima, umat Buddha beribadah di mana tempatnya? Wihara. Kitab sucinya bernama Tripitaka. Hari rayanya cuma satu, yaitu hari raya Waisak. Yang keenam, umat Konghucu beribadah di mana? Kelenteng. Iya, kitab sucinya namanya Wujing dan Sisu. Ingat-ingat. Hari rayanya namanya Cap Gomeh. Iya, itu anak-anak paling suka ya. Jadi kalau Konghucu itu, umat Konghucu, hari raya namanya Cap Gomeh, yang banyak. Kalau di Cina itu ada barongsai dulu ya. Ya, itu banyak sekali. Dan di sini dari perbedaan tempat ibadahnya saja itu sama enggak? Mulai dari umat Islam, ya, terus Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, sama enggak tempat ibadahnya? Tempatnya, rumah ibadahnya sama enggak bentuknya? Berbeda. Anak-anak bisakah dari tempat ibadahnya itu, rumah ibadahnya membedakan bentuk-bentuknya tahu? Tahu apa enggak? Ya, dilihat di materinya ya. Itu ya. Jadi ada perbedaan bentuk tempat ibadahnya juga berbeda. Iya ya. Terus untuk yang selanjutnya, jadi anak-anak itu harus saling, walaupun berbeda-beda keyakinannya, itu harus saling rukun. Dengan cara apa? Menghargai perbedaannya, menghargai pada waktu beribadahnya ya. Kalau umat Islam sholat Jumat hari apa itu? Jumat. Sholat Jumatnya di masjid. Kalau orang Kristen hari Minggu di gereja. Kita nggak boleh menghina agama yang lain. Kita sama-sama menuju ke Allah ya. Sama-sama ingin mendapatkan ridhonya Allah. Cuma lain caranya beribadahnya. Sekarang mengenai identitas seseorang tadi, ya kalau yang materi yang kemarin kan identitas saja ya. Sekarang identitas diri itu dibedakan menjadi dua.
identitas diri dan identitas sosial. Jadi identitas diri itu mencakup apa saja? Identitas diri itu sebenarnya ada dua juga, dibedakan dari ciri-ciri fisik dan psikologisnya. Ya. Jadi kalau identitas diri di fisik itu wajah, tinggi badan, warna kulit, sama bentuk rambutnya. Itu identitas diri mencakup ke fisik. Kalau identitas diri yang psikologis yaitu sifatnya, tingkah lakunya dan gaya bicara. Orang Jawa sama Madura cara bicaranya sama enggak? Beda, karena kita itu di Indonesia itu banyak sekali beragam suku bangsanya ya. Terus kalau identitas sosial aja, identitas sosial itu ke religi, lebih ke apa? Religi, menyakup agamanya. Yang tadi itu yang 5 agama tadi itu. Terus ke sukunya, etnisnya. Etnis itu adalah suku. Ya, dan kelas sosialnya atau jabatannya. Walaupun anak-anak agamanya nggak sama, sukunya ada suku Madura, suku Bugis, suku Jawa. Ya, banyak sekali sukunya itu. Anak-anak tetap harus apa? Rukun, harus saling menghargai, tetap saling tolong menolong ya. Dengan segi apapun. Jadi tidak boleh membeda-bedakan, apalagi berteman ya. Memilih yang kaya, yang miskin. Yang paling juara itu satu temenin. Yang nggak pintar nggak satu temenin, itu tidak boleh. Maka dengan adanya penjelasan dari Bu Guru tadi, materi yang Bu Guru jelaskan, anak-anak sudah tahu bahwa kita sebagai warga Indonesia yang baik haruslah kita saling rukun dalam keberagaman. Walaupun kita berbeda-beda harus tetap rukun. Sekarang setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, anak-anak bisa mengerjakan tugas LKPD dari Bu Guru secara berkelompok, ya. Ya. Silakan. Ya, ya dikerjakan. Ya. Ya. Harus bermusyawarah, kerja bersama. Namanya kerja kelompok itu harus musyawarah untuk mencapai hasil yang bagus. Ayo dikerjakan. Nah, sekarang kelompok mana dulu yang akan mempresentasikan soal? Oh, pintar, kelompok 1 sudah siap. Ayo maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Sana. Enggak sini Ando. Tengah, yang di tengah. Perkenalkan yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya. 1. Agama Islam beribadah di masjid. 2. Agama Kristen dan Katolik beribadah di gereja. 3. Agama Buddha beribadah di wihara. 4. Agama Hindu beribadah di pura. 5. Agama Konghucu beribadah di kelenteng. 6. Agama Hinduista. Aku beragama Islam. Aku beragama Kristen. Terus lanjut ini. Di mana? Enggak di bawah hasilnya. Ini ya. Jadi
diri itu mencakupi wajah, tinggi, badan, wanita, aku dan saya bicara, tingkat sosial, mencakupi agama, suku, kelas, sosial, atau keturunan. Iya, tepuk tangan untuk kelas kelompok 1. Ya, bisa kembali ke tempatnya. Untuk kelompok berapa? 2. Maju. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kenalkan dulu Mbak, teman-temannya. Nah, Mbak, saya bernama Saya bernama Kasih dan ini bernama Dana dan ini bernama Cika. Selanjutnya Sahul dan Firman. Pinter. Lanjut. Identitas diri itu mencakup wajah, tinggi badan, sikap, tingkah laku, dan gaya bicara. Identitas sosial mencakup agama, suku, kelas sosial, atau jabatan. Iya. Islam beribadah di masjid, Kristen dan Katolik beribadah di gereja, Buddha beribadah di wihara, Hindu beribadah di villa, Muslim beribadah di gereja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Iya, dikenalkan kelompoknya. Nanti tidak tahu kelompoknya siapa saja ya. Takutnya lupa sama temannya nanti ya. Apa aja tuh? Yo, salam dulu yang banter, yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya bernama. Terus. Iya, ya. Ya dibacakan presentasinya biar tahu temannya. Yang mana? Keras. Ya. Kita suci bernama Hari Raya Waisak. Umat kaum lucu beribadah di kelenteng. Kita suci lucu dan suci hari raya besar. Raya besarnya kan. Ya. Dan udah. Udah ya. Ya, tepuk tangan. Untuk kelompok 3. Ya, bisa duduk kembali. Kesimpulannya, materi pada hari ini yaitu identitas diri itu adalah suatu identifikasi diri oleh dirinya sendiri dengan asesmen diri dari orang lain. Jadi identitas diri itu sama dengan identitas personal ya. Terus identitas personal itu atau identitas diri
merupakan suatu karakter tertentu yang dimiliki oleh seseorang individu yang membedakan diri dari orang lain. Identitas personal dapat berupa ciri fisik. Sebelum Bu Guru tutup materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Jadilah anak yang lebih baik lagi. Nah, sekarang masuk tuh pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Berakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.